Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu dan kawan-kawan, kita masuk kepada dasar-dasar akidah Islam. Artinya konsep akidah. Dalam kajian ilmu ada istilah yang dipelajari akidah, yaitu ilmu tauhid. Artinya akidah, ilmu tauhid dan akidah. Dan istilah yang senada dengan ilmu tauhid adalah ilmu usuluddin. Dalam bahasa ini banyak menggunakan kata istilah tauhid dan sebutan tauhid. Artinya ketika kita mempelajari akidah, artinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengatakan Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Maka itu adalah akidah, pondasi agama yang sesungguhnya. Akidah yang berarti pengikat, artinya suatu yang diikat dalam hati kita. Secara istilah etimologi, akidah adalah apa yang diyakini oleh seorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Artinya ketika kita mempelajari, ketika kita mempunyai akidah yang benar, akidah yang betul, artinya kita tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah menciptakan segala-galanya yang ada di bumi ini. Maka di saat itulah kita harus menguatkan tentang akidah, karena akidah adalah pondasi dari segalanya. Sedangkan amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Artinya akidah adalah pondasi dalam sebuah kehidupan yang melekat, yang diikat ke dalam hati. Sedangkan amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan seluruh hukum amaliyah. Begini disebut dengan cabang far'iyah, karena ia dibangun di atas itikadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benarnya rusak itikadiyah. Maka itikadiyah adalah benar-benar fundamen dan dibangun agama, serta merupakan syahmal seperti firman Allah. Artinya akidah itu adalah dasar pondasi. Jika seandainya akidah orang itu baik dan benar, maka amaliyahnya akan benar. Artinya amaliyah itu tergantung posisi kuatnya akidah tersebut. Amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal. Artinya segala amal perbuatan yang kita buat, contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan seluruh hukum amaliyah, itu tergantung dengan pondasi akidah, pondasi keimanan. Dan jika keimanan kita baik, maka keislaman dan amaliyah kita akan baik. Maka kuatkanlah, benarkanlah akidah, tiada Tuhan selain Allah, kita pelajari secara mendalam, maka insya Allah amaliyah kita akan mengikut baik dan buruknya akidah tersebut. Maka perbaikilah akidah kita. Selanjutnya, berdasarkan Al-Quran Surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih. Artinya, katakanlah sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Artinya di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Rasul, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Artinya ini adalah Al-Quran berdasar dasar pondasi akidah. Artinya Rasul mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, adalah Tuhan yang satu. Ini yang disebut tauhid, mentauhidkan Allah dan berakidah baik dengan Allah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, artinya siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di hari yaumil akhir nanti, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maka hendaklah kita mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya jika seandainya kita ingin bertemu dengan Allah di yaumil akhir nanti, maka hendaklah kita memperbaiki akidah dan memperbaiki amal perbuatan kita. Karena dasar amal itu adalah berdasarkan akidah. Jika akidah kita kuat, maka kuat jugalah amalan diri kita. Kuatlah amaliyah diri kita. Maka memperbaiki akidah adalah hal yang sangat lebih diutamakan.
hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah bersekutukan Allah. Artinya dua ketentuan ini, akidah dengan amal itu mesti sejalan. Kalau seandainya akidah orang itu baik, maka amalnya juga baik. Seandainya akidahnya buruk, maka amalnya juga buruk. Artinya jika amal kita buruk, berarti akidah kita buruk. Artinya amal dengan akidah itu sejalan. Maka salah satu dari itu salah, berarti salah keduanya. Maka pelajarilah tentang diri kita, terbulilah tentang diri kita. Apakah amal kita pada hari ini sudah baik atau buruk? Seandainya amal kita masih buruk, berarti akidah kita bermasalah. Jika akidah kita bermasalah, jika amal kita juga bermasalah, maka kita harus mulai dari saat kini, maka terbulilah diri kita, apakah amal kita sudah baik atau buruk. Ketika amal itu buruk, maka akidah kita sudah kena atau buruk atau belum betul, maka betulkanlah akidah kita. Maka seiring yang demikian, maka amaliyah kita juga betul. Jika ingin betul-betul bertemu dengan Allah, maka perbaikilah pada hari ini akidah kita dan perbaikilah amal kita. Insyaallah yaumil akhir nanti kita berjumpa dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan memberi nyawa kepada kita dan memberikan seluruh kehidupan yang ada pada kita saat ini. Tidak inginkah kita berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita? Maka rindukanlah Allah dengan memperbaiki akidah serta memperbaiki amaliyah. Dan selanjutnya di ayat lain, Allah juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunna minal khasirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi. Artinya sungguh diwahyukan kepada kita hari ini dan kepada nabi-nabi sebelum kita. Jika kamu mempersekutukan Allah, jika kita mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan menghapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Artinya Allah berfirman dalam surah ini, Allah telah mengutus Rasul dan sebelum kita Allah juga mengutus Rasul. Artinya jika seandainya kita mempersekutukan Allah dengan yang lain, arti yang selain pada Allah, kita meyakini bahwa ada kekuatan selain pada kekuatan Allah, maka kita setelah syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, maka ketika itulah Allah akan menghapus segala amal kebaikan kita yang telah kita perbuat. Maka berhati-hatilah dengan akidah ini. Maka sungguh merugilah orang-orang yang tidak mempelajari akidah secara mendetail, secara mendalam. Karena banyak pada hari ini orang banyak bersekutukan Allah tetapi dia tidak sadar. Maka dengan hanya mempelajari akidah yang benar secara mendalam, maka disitulah kita bisa selamat. Jika seandainya amal kita sangat banyak, kita banyak bersedekah, berhaji, dan segala macam amal kebaikan yang kita lakukan, bersedekah dengan orang-orang, memberikan harta kita, menolong orang-orang lain, tetapi akidah kita tidak benar, maka amal yang tadi dihapuskan oleh Allah tidak termasuk amal kebaikan, maka Allah hapuskan. Maka utamakanlah mempelajari akidah. Sungguhnya segala sesuatu tergantung dengan akidah, baik buruknya akidah kita. Maka mempelajari akidah ini adalah sangat wajib dan sangat wajib. Banyaknya amalan belum tentu menunjukkan orang itu baik. Banyaknya sedekah belum tentu menunjukkan orang itu baik. Banyaknya tahta dan berbuat kebaikan kepada orang lain belum tentu orang itu menunjukkan yang baik. Karena jika seandainya akidahnya bermasalah, maka disitulah sangat kerugian yang besar. Allah telah memperingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110, jika engkau mensekutukan Allah, maka Allah akan menghapus segala amalan yang kita perbuat. Maka wahai Bapak, Ibu, dan sahabat, mempelajari akidah secara mendalam dan secara benar, maka itulah adalah hal yang mesti didahulukan dan diwajibkan. Seandainya akidah kita sudah baik, maka insya Allah segala amal sekecil apapun amal kebaikan, maka Allah hitung dan Allah balas di yaumil akhir nanti. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan menjadikan kita orang-orang yang betul berakidah baik dan segala amal kita diterima